semuanya, perkenalkan aku Gino si robot. Selama beberapa menit ke depan, Gino mau jelasin tentang proses pembuatan air minum dalam kemasan. Ikuti terus perjalananku ya. Pasti kalian tidak asing dengan kampung warna-warni Jodipan. Di sana terdapat aliran sungai yang cukup terkenal, yaitu Sungai Brantas. Sungai Brantas berperan penting bagi warga yang tinggal di tepian sungai untuk keperluan sehari-hari. Namun, kondisi Sungai Brantas hari ini makin berat. Di tepian sungai jadi pemukiman padat penduduk, dan sebagian warga masih punya kebiasaan menjadikan sungai sebagai tong sampah, di mana sampah plastik dan popok saat dibuang ke sungai menimbulkan pencemaran berat. Senyawa estrogenik yang mempengaruhi pertumbuhan ikan, sehingga kini terjadi penurunan kuantitas maupun kualitas air dari hulu hingga hilir. Bagian besar air sungai di Indonesia mencapai 75% mengalami pencemaran. Umumnya penyebab kerusakan air sungai ini adalah perilaku masyarakat yang memperlakukan sungai sebagai tempat sampah. Sikap hidup yang tidak sehat justru mengancam ketersediaan air bersih. Cara memenuhi kebutuhan terhadap air bersih dengan melakukan pengolahan yang tepat terhadap bahan baku. Oleh karena itu, pada video kali ini, Gino mau jelasin ke kalian tentang proses pengolahan air minum dalam kemasan yang tepat, baik dari sistem pengolahan air minum, proses pengolahan air sungai, analisa biaya, hingga kesimpulannya. Karakteristik air sungai. Secara umum, kandungan yang terdapat pada sungai adalah mengandung zat-zat berupa CO2, SO2, SO3, O2, dan lain-lain. Kandungan gas tersebut biasanya bersifat korosif dan penyebab oksidasi, sedangkan sekitar 60% limbah yang menyemari Brantas dari limbah rumah tangga. Selebihnya limbah industri, bahan beracun, dan berbahaya. Dari presentasi tersebut dikatakan limbah penduduk menempati posisi tertinggi, sedangkan zat yang penyebab kekeruan adalah kandungan zat padat pada air, tetapi ada juga tidak terlihat mata yang berpengaruh pada sifat-sifat air. Pada dekade 1970-an muncullah penggunaan teknologi air minum dalam kemasan atau AMDK. Kini AMDK telah menjadi bagian kebutuhan hidup yang sangat membantu masyarakat, karena AMDK merupakan produk yang dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat yang wajib memenuhi persyaratan K3L, yaitu produk dinilai aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologi, maupun kimiawi. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal maupun internal. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Dengan demikian, pembuatan case method ini bertujuan agar kita dapat memahami kriteria air layak dikonsumsi. Tujuan dari sistem pengolahan air minum yaitu untuk mengolah sumber air baku menjadi air minum yang sesuai dengan standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Air baku yang berkualitas harus memenuhi syarat-syarat yang mencakupi sifat-sifat fisika dan kimia air sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI. Sebelum melangkah lebih jauh, Gino mau memberitahu nih, baku mutu AMDK sesuai SNI 013553/2006, berikut tabelnya. Apa saja sih batas baku air minum itu? Berikut penjelasannya. Pertama adalah standar fisika. Secara fisik, kualitas air dapat diketahui dengan menggunakan indera penglihatan, perasa, penciuman, dan mencicipi untuk mengetahui rasa, kekeruan, warna, dan juga bau. Standar uji fisik antara lain, pertama kekeruhan. Kualitas air yang baik adalah jernih dan tidak keruh. Batas minimal kekeruan air layak minum menurut Kemenkes adalah 5 NTU. Kekeruan air disebabkan oleh partikel yang tersuspensi dalam air. Kedua, warna. Warna pada air dapat disebabkan oleh macam-macam bahan kimia atau organik. Air layak dikonsumsi harus jernih dan tidak berwarna. Kedua adalah standar kimia. Analisa kualitas air secara kimia bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan kimia dalam sampel air. Pertama, kandungan bahan kimia organik. Air yang baik memiliki kandungan bahan kimia organik dalam jumlah yang tidak melebihi batas yang ditetapkan. Kedua, kandungan bahan kimia anorganik. Bahan-bahan kimia yang termasuk dalam bahan kimia anorganik antara lain garam dan ion-ion logam. Yang ketiga, tingkat kesadahan rendah, yaitu derajat kesadahan atau CaCO3 maksimum air yang layak minum adalah 500 mg per liter. Yang terakhir adalah standar biologi, menetapkan ada atau tidaknya mikroorganisme patogen dan non-patogen yang terkandung di dalam air minum. Berikut ini skema pengolahan air baku dari sungai.
Secara umum, proses pengolahan air minum dengan sumber air baku yang berasal dari air permukaan dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu SNI 19-6774202, di mana air baku dari sungai menuju instalasi intake, lalu menuju proses presedimentasi, lalu ke koagulasi dan flokulasi, memasuki proses sedimentasi, lalu ke filtrasi dan didesinfeksi, setelah itu menuju proses packaging dan analisa. Terdapat 9 tahapan yang harus dilalui untuk pengolahan air sungai. Yuk lihat pembahasannya. Pertama adalah intake. Pada pengolahan air sungai, menampung air baku yang berasal dari sumbernya, seperti sungai sesuai dengan yang diperlukan untuk pengolahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu tinggi air minimum, maksimum rata-rata dari sumber air baku, kecepatan aliran pada air sungai, dan lain-lain. Fungsi dari bangunan intake, yaitu mengumpulkan air dari sumber untuk menjaga kuantitas debit air yang dibutuhkan oleh instalasi, menyaring benda-benda kasar dengan menggunakan backscreen, dan mengambil air baku sesuai debit yang diperlukan instalasi pengolahan. Berikut cara dalam perencanaan intake. Yang pertama, intake sebaiknya direncanakan dan ditempatkan pada tempat atau sumber air yang memiliki aliran stabil dan tidak deras. Lalu bangunan intake harus kedap air. Tanah di sekitar intake seharusnya cukup stabil dan tidak mudah terkena erosi. Kedua adalah prasedimentasi, yaitu proses pengendapan partikel diskrit. Partikel diskrit adalah partikel yang tidak memiliki perubahan bentuk, ukuran maupun berat. Pengendapan dilakukan dengan jalan penyimpanan air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, dalam pengoperasiannya terjadi pemisahan yang mana sebagian zat tersuspensi akan menjadi lumpur dan sebagian lagi menjadi fluida. Bentuk bak prasedimentasi yaitu persegi panjang yang dibangun dalam bentuk bangunan tunggal dengan 2 bak terpisah. Bak persegi panjang memiliki kinerja lebih baik daripada yang terbentuk bujur sangkar karena memiliki kemampuan untuk meredam terjadinya pusaran air yang menurunkan efisiensi pengendapan. Ketiga adalah proses koagulasi dan flokulasi, di mana koagulasi merupakan penambahan koagulan yang disertai dengan pengadukan cepat sehingga menghasilkan partikel tersuspensi yang halus. Sedangkan flokulasi adalah pengadukan secara lambat untuk mengumpulkan dan mengendapkan partikel-partikel yang terbentuk. Pada prinsipnya, koagulasi dan flokulasi untuk menghilangkan kekeruhan yang disebabkan oleh zat-zat organik maupun zat-zat anorganik. Pada prosesnya, koagulasi ini dilakukan proses destabilisasi partikel koloid, karena dasarnya air sungai atau air kotor berbentuk koloid dengan berbagai partikel koloid yang terkandung di dalamnya. Proses pemisahan dilakukan dengan cara pembubuhan bahan koagulan ke dalam air yang mengakibatkan partikel-partikel halus menggumpal menjadi partikel yang lebih besar, sehingga mudah dipisahkan dari air dengan cara diendapkan. Destabilisasi partikel koloid ini bisa dengan penambahan bahan kimia. Lalu lamanya proses adalah 30-90 detik. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam unit flokulasi yang bertujuan untuk membentuk dan memperbesar flok. Teknisnya adalah dengan dilakukan pengadukan lambat atau slow mixing. Keempat adalah proses sedimentasi, yaitu pemisahan partikel yang ada di dalam air secara gravitasi. Keberadaan partikel dalam air diukur dengan melihat kekeruhan atau dengan mengukur secara langsung berat zat padat yang terlarut. Unit selanjutnya yaitu sedimentasi, di mana unit ini berfungsi untuk mengendapkan partikel koloid yang sudah didestabilisasi oleh unit sebelumnya menggunakan prinsip berat jenis. Berat jenis partikel koloid atau berupa lumpur akan lebih besar daripada berat jenis air. Dalam bak sedimentasi akan terpisah antara air dan lumpur. Endapan yang terkumpul pada dasar bak pengendapan secara periodik dibuang, sementara air bersih dan bagian atas bak disalurkan ke dalam bagian penyaring atau filtrasi. Menurut Reynolds, filtrasi adalah pemisahan antara cairan dengan padatan dengan menggunakan medium berpori dan material berpori untuk memisahkan sebanyak mungkin partikel halus tersuspensi yang ada dari cairan. Filtrasi ini bertujuan untuk menyaring air yang sudah melewati proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi agar dihasilkan air minum yang bermutu tinggi. Proses ini pada instalasi pengolahan air minum untuk menyaring air yang telah disemprotkan desinfektan dan diendapkan untuk menghasilkan air minum dengan kualitas yang baik. Terdapat beberapa jenis filtrasi, namun kita menggunakan jenis mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi, di mana mikrofiltrasi adalah proses dengan driving force atau berbeda tekanan, di mana koloid tersuspensi dan partikel dengan ukuran 0,1 sampai 20 mikron. Sedangkan untuk ultrafiltrasi adalah proses membran yang sifatnya berada di antara mikrofiltrasi dan nanofiltrasi. Keenam adalah desinfeksi, yaitu dilakukan sebelum filling. Tahap ini dimaksudkan untuk membunuh bakteri, patogen, dan mengendalikan jumlah dan jenis mikroorganisme. Jenis dari desinfeksi yang digunakan adalah pertama desinfeksi ozon. Proses ini
merupakan pengolahan yang dilakukan berdasarkan prinsip pembentukan ozon secara alamiah, yaitu bantuan radiasi UV dan kilat di udara. Manfaatnya untuk menghilangkan bau dan rasa serta menjernihkan air akibat adanya senyawa organik terlarut. Kedua, desinfeksi dengan ultraviolet. Cara kerjanya adalah dengan absorpsi oleh asam nukleat tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan pada permukaan sel. Air dialirkan melalui tabung dengan lampu UV berintensitas tinggi sehingga bakteri terbunuh oleh radiasi sinar UV. Manfaatnya dengan ultraviolet untuk menghambat proses replikasi DNA. Setelah memasuki proses UV dan proses ozonisasi, kemudian air dialirkan menuju hooper. Setelah dari hooper melakukan proses filling yang berfungsi untuk mengisi air yang sudah diproses ke dalam botol-botol plastik, di mana proses filling ini dilakukan secara manual. Terdapat beberapa tombol yang harus diperhatikan pada proses filling, seperti konveyor, tombol untuk menjalankan konveyor, infit stopper untuk tombol menghentikan botol sebelum pengisian, outfit stopper yaitu tombol untuk menahan botol setelah pengisian, neck wider tombol menahan leher botol pada saat pengisian, carriage down yaitu tombol menurunkan alat pengisian ke dalam mulut botol, carriage up tombol untuk menaikkan alat pengisian jika air yang di dalam botol sudah sesuai, nozzle untuk tombol mengeluarkan air dari inlet. Kemudian memasuki proses packaging dengan cara botol yang sudah diisi dibersihkan dan diberi label. Jenis bahan plastik yang digunakan adalah bahan PET atau polyethylene ethylene terephthalate. PET merupakan polimer termoplastik serbaguna yang termasuk dalam kelompok polimer polyester. Karakteristiknya keras, ringan, resisten yang baik terhadap udara, tidak mudah patah dan pecah, mudah didaur ulang, dan aman. Setelah kemasan memiliki detail keterangan tentang bahan-bahan yang digunakan, terutama untuk produk makanan dan minuman, setelah menyertakan sertifikasi dari badan terkait misal BPOM atau Depkes, cenderung lebih disukai dan meyakinkan konsumen. Langkah selanjutnya adalah diberi batas waktu agar konsumen tahu berapa tanggal kadaluarsa minuman tersebut dan dicek kerapatan tutup botolnya dan dimasukkan ke dalam kardus yang sudah ada kode produksinya. Lalu air minum kemasan dalam ukuran beragam telah dikemas dan disimpan di dalam gudang barang jadi, setelah itu didistribusikan. Air minum dalam kemasan harus memenuhi standar, maka perlu beberapa analisa, seperti pertama uji fisika kimia, yaitu uji turbidimeter. Prinsip ini adalah sinar yang datang mengenai suatu partikel, di mana alat akan memancarkan cahaya pada sampel dan cahaya yang menembus akan diukur dan ditransfer dalam bentuk angka. Lalu alat ukur pH dan TDS. Alat ini menggunakan probe sesuai dengan parameter yang ingin diuji. Untuk pH air minum skala yang sesuai standar kesehatan adalah 6,5 hingga 8,5. Parameter TDS tidak boleh melebihi 500 ppm. Parameter TDS melambangkan mineral yang terkandung dalam air. Lalu uji organoleptik, di mana uji sensori dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk bau, rasa, dan juga warna. Peranan uji ini penting dalam penentuan kualitas yang meliputi bau, rasa, dan juga warna. Lalu uji mikrobiologi, yaitu pengujian TPC atau total plate count, itu dihitung koloni pada calon Petri. Calon diletakkan secara terbalik lalu dihitung menggunakan alat koloni counter dengan alat perhitungan mekanis di tangan. Jumlah koloni dihitung dari baris ke atas secara horizontal, pada baris di bawah, dan seterusnya. Jinu mau memberitahu nih, berikut adalah nama dan logo produksi AMDK kelompok 7, yaitu My Mineral, yang memproduksi botol ukuran 600 ml dan kardus yang berisi 24 botol. Satu harga botol kemasan 600 ml ini dibanderol dengan harga Rp3.000. Desain label meliputi terdapat logo produksi, terdapat petunjuk penyimpanan, tempat produksi, tanggal kadaluarsa, isi bersih botol, logo halal, SNI, BPOM, logo daur ulang, logo jagalah kebersihan. Selanjutnya adalah analisa ekonomi. Sebagai seorang pelaku usaha harus mempertimbangkan apakah bisnis tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Bisnis air minum banyak menarik perhatian pelaku usaha, tetapi apakah bisnis air minum ini benar-benar menarik untuk digeluti? Tentunya banyak hal yang harus diperhatikan. Lalu, break even point atau BEP adalah suatu keadaan perusahaan di mana dengan keadaan tersebut, perusahaan tidak mengalami kerugian, juga perusahaan tidak mendapatkan laba, sehingga terjadi keseimbangan atau impact. Ada 3 komponen biaya yang dipertimbangkan dalam analisa BEP. Pertama, biaya-biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi.
Lalu biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang besarnya tergantung, biasanya secara linear terhadap volume produksi. Lalu biaya total atau total cost adalah jumlah dari biaya-biaya tetap dan biaya-biaya variabel. Selanjutnya adalah perhitungan analisa ekonomi dari AMDK Mine Mineral. Dengan total harga peralatan itu sekitar 182 jutaan. Lalu biaya operasi per bulannya berupa listrik yaitu 3.244.800. Lalu untuk biaya pendukung seperti gaji karyawan, sewa bangunan, maintenance peralatan dengan total sekitar 60 jutaan. Lalu untuk biaya bahan baku per bulan seperti botol, label, kardus, bahan koagulan itu sekitar 2.562.000-an. Dan untuk fixed cost atau FC seperti biaya peralatan, biaya bahan baku, biaya pendukung dengan total 69 jutaan. Sedangkan variable cost dan total produksi yaitu untuk biaya variabel 2.562.500, untuk total produksi yaitu 72 jutaan. Sedangkan untuk harga pokok penjualan atau HPP yaitu sekitar 1.600-an. Sedangkan untuk harga jual dan laba penjualan, harga jual adalah 3.000 per botol dan untuk laba 87%. Sedangkan hasil penjualan per bulan yaitu 135 jutaan. Untuk laba per bulan yaitu 62.993.000. Jadi dibutuhkan sejumlah 49.608 botol atau 2.067 kardus yang harus terjual untuk memperoleh keuntungan dan perlu waktu sekitar 2 tahun 7 bulanan untuk mencapai BEP. Jadi dibutuhkan omset sebesar 67.443.700 yang harus didapatkan untuk memperoleh keuntungan. Dari penjelasan pada video ini, maka Jini dapat menyimpulkan bahwa unit yang digunakan dalam perencanaan bangunan pengolahan air minum dari air Sungai Brantas terdiri dari intake, prasedimentasi, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, filling, packaging, dan analisa. Pada titik ini, perusahaan air minum dalam kemasan Mine Mineral tidak mengalami kerugian sehingga perusahaan ini dapat layak beroperasi. Berikut adalah ringkasan tentang AMDK Mine Mineral dalam sebuah poster. Kalian juga bisa melihat buket lewat scan barcode yang ada di bawah tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan Gino ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.